Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa lagi di GKK Menyapa pagi ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan kepada kami. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyapa, menghibur, dan mengoreksi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak kisah pertolongan Allah bagi umatnya. Dan saya cukup yakin Bapak Ibu saudara sekalian pun pernah mengalami Allah sebagai penolong di dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Namun kita juga sama-sama mengetahui bahwa pertolongan Allah itu tidak selalu kita rasakan setiap saat, bukan? Ada berapa banyak doa kita yang rasanya belum atau tidak dijawab Tuhan. Berdoa untuk mujizat kesembuhan tapi tak terjadi apa-apa. Malah orang yang kita kasihi itu meninggal dunia. Berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan keadaan diri, keadaan keluarga, keadaan ekonomi. Tapi pertolongan itu tak kunjung datang. Berdoa untuk keturunan, pekerjaan, jodoh, universitas terbaik. Tapi tak terjadi seperti yang kita harapkan. Di saat-saat seperti inilah mungkin muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Mengapa saya harus tetap percaya kepada Allah? Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca juga membicarakan hal yang serupa. Di ayat yang ke-13 dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Abraham dan Sarah. Kita tahu dalam Kejadian pasal ke-12 Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah asal ayahnya di Haran dan pergi menuju suatu tempat yang sama sekali tidak diketahuinya. Kita juga tahu bahwa Allah suatu kali berjanji kepada Abraham kalau ia akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Tapi bagaimana kenyataan hidup Abraham? Sampai matinya, Abraham belum sempat menikmati tanah perjanjian Tuhan itu kepadanya. Ia hidup sebagai orang asing di sana, dari satu kemah ke kemah yang lain. Lalu bagaimana dengan keturunannya? Sampai ia mati, ia tidak melihat keturunannya sebanyak pasir dan bintang seperti janji Allah. Dan yang mengherankan, sampai akhir hayat hidup Abraham, ia tetap percaya kepada Allah. Mengapa? Ia bisa tetap percaya kepada Allahnya walau tak menerima semua penggenapan janji Allah. Ayat yang ke-16 menjadi jawabannya. Abraham beriman ada tempat yang jauh lebih baik dari dunia ini yang bersifat fana dan sementara. Bagi Abraham, apalah artinya tanah perjanjian di bumi dibanding tanah air surgawi? Apalah arti keturunan secara jasmania dibandingkan imannya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perspektif kekekalan inilah yang harus kita miliki di dalam menjalani hidup yang serba sulit dan tidak menentu. Abraham percaya Allah bukan untuk kenyamanan hidup di dunia, melainkan dengan perspektif kekekalan, dia mau untuk menikmati relasinya dengan pribadi Allah yang penuh dengan kasih dan kesetiaan selamanya. Sehingga waktu dia tidak menikmati semua penggenapan janji Allah, itu bukan masalah baginya. Karena yang ia tuju adalah kedekatan bersama Allahnya.
Begitu juga dengan kita. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan perspektif kekekalan. Dengan perspektif kekekalan kita mau tetap percaya kepada Allah walau tidak mengalami mujizat apapun. Karena kita tahu kita sedang berjalan menuju rumah sejati yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Suatu tempat di mana kita bisa bersekutu dan berelasi dengannya selamanya. Dibanding mencari mujizat, mari kita lebih giat mencari Allah dan kehendaknya dalam hidup kita. Dibanding kecewa karena doa tak dijawab, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa menopang iman dan harap kita kepadanya. Orang-orang demikianlah yang disebut di ayat yang ke-16 akhir, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena mereka tetap percaya kepadanya meski tidak melihat mujizat apapun. Meski doanya rasanya tak dijawab. Tetapi mereka tetap percaya karena kasihnya kepada Allah. Biarlah kasih kita kepada Allah yang mendorong kita untuk tetap percaya kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami di dalam perjalanan iman ini. Arahkan mata iman kami untuk selalu memandang kepadamu. Pimpinlah hati dan pikiran kami untuk selalu berpaut kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.